Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Baik, sahabat aneka, ya. Dalam kesempatan kali ini semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, ya. Mungkin di masa pandemi ini tentunya begitu banyak kasus-kasus dan insiden terkait dengan kesehatan yang mulai meningkat. Semoga kita semua tetap dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Ya, dalam kesempatan kali ini kita akan sedikit bincang-bincang, ya. Sedikit bincang-bincang. Jadi momen ini terkait dengan implementasi tugas modul 2 terkait dengan nilai-nilai dasar PNS aneka dalam bentuk diskusi kelompok, ya, dalam agenda Latsar CPNS BKKBN golongan 3 tahun 2021. Nah, di sini sudah bergabung bersama kita, ya, sahabat-sahabat aneka. Saya sapa dulu, ada Mas Yonggi Yakobus, ya, dari Maluku. Halo Mas Yonggi. Mas. Halo. Oke, semoga tetap sehat Mas, ya. Amin, terima kasih, sama-sama. Ya. Amin. Oke. Yang kedua saya sapa ada Mbak Juwita. Ya, Mbak Juwita Kartika Dewi, ya. Dari Kaltim, ya, Mbak. Ya, dari Kaltim. Iya, Kalimantan Timur. Kemudian ada Mbak Sutia. Halo. Halo Mbak Sutia. Iya, Mbak Sutia ini asal Sumsel, ya, Mbak, Sumatera Selatan. Betul, dari Sumsel. Iya, betul. Ya, jadi kami berempat sebagai CPNS BKKBN tahun 2021 saat ini dalam agenda pelatihan dasar, dan ini merupakan tugas diskusi kelompok, ya. Jadi kita bincang-bincang sedikit. Oke, sahabat-sahabat aneka, di sini ada isu yang menarik, ya, isu yang unik. Dari sebuah potongan berita yang dilansir oleh Kompas pada tanggal 25 bulan 1 tahun 2021, itu mengatakan bahwa prediksi BKKBN 7 juta bayi berpotensi stunting pada tahun 2024. Ya, jadi Kepala BKKBN Bapak Hastuardoyo itu menyampaikan dalam pidatonya bahwa prediksinya pada tahun 2024 ada sekitar 20 juta bayi yang akan lahir. Dari 20 juta ini, ada 7 juta yang berpotensi untuk stunting. Nah, tentunya kan ini menjadi isu yang sangat yang menarik untuk kita bahas, apalagi mengingat bahwa semenjak hal ini disampaikan, maka Bapak Presiden Pak Jokowi itu menunjuk langsung beliau, Pak Hasto, sebagai sebagai ketua tim percepatan penurunan stunting di Indonesia, ya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana kaitan dan bagaimana statement pendapat teman-teman sekalian, sahabat-sahabat aneka saya, ya, ada Mbak Jui, ada Mbak Yonggi, Mas Yonggi, Mbak Sutia, terkait dengan bagaimana sih peran nilai-nilai aneka ini terhadap perilaku PNS untuk kasus ini. Kasusnya adalah prediksi BKKBN di tahun 2024 Indonesia akan ada 7 juta bayi yang lahir stunting, dalam kondisi stunting. Nah, bagaimana peran nilai-nilai aneka ini dalam perilaku PNS untuk mengatasi masalah ini, ya. Jadi mungkin supaya untuk menyingkat waktu, kami persilakan sebagai the first speaker, ya, Mbak Sutia. Ya, silakan Mbak Sutia, kami persilakan. Ya, baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan oleh Mas Irfan.
sebelum kita membahas bagaimana sih penerapan nilai-nilai aneka itu dalam mengatasi stunting di Indonesia. Nah, sebelum masuk ke implementasi dari nilai-nilai dasar ASN itu, tentunya kita harus paham dulu nih, apa itu stunting. Nah, saya izin share screen dulu ya teman-teman, supaya ada pemahaman mengenai stunting itu. Oke, sudah Mbak. Sudah. Baik, ini sebelum kita membahas bagaimana sih cara penerapan nilai-nilai aneka itu dalam mengatasi isu stunting, perlu kita ketahui bahwasanya stunting itu adalah gagal tumbuh yang dialami oleh anak berusia dari 0 sampai 24 bulan. Nah, kenapa anak bisa dikatakan stunting? Tentunya ada penyebabnya. Nah, penyebabnya itu bisa diawali dari masa kehamilan ibu. Nah, kalau ibu hamil dalam posisi dia kekurangan gizi, maka ada kemungkinan bahwa untuk anak yang dilahirkan itu akan stunting. Kemudian dari pola asuh, kemudian yang terakhir yaitu sanitasi, yaitu akses air bersih. Nah, dalam kaitan ini kan sudah kita tahu ya bahwasanya untuk stunting itu penyebabnya adalah yang pertama kekurangan gizi, kemudian pola asuh dan sanitasi. Nah, dalam menerapkan nilai-nilai aneka itu sendiri, saya ambil contoh yang etika publik. Kita tahu bahwasanya untuk menyampaikan sebuah informasi kepada masyarakat yang luas itu tentunya harus menggunakan bahasa yang bisa diterima dengan baik. Tentunya kita sebagai calon ASN dalam menyampaikan sebuah informasi harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat itu sendiri. Misalnya dengan misal kita tanya, kita melihat anak yang kita lihat itu terlihat kurus. Nah, jangan sekali-kali kita mengatakan, "Ibu anaknya kok kurus?" Itu jangan. Tapi kita tanya bagaimana balita ini makan ibu, bagaimana ibu dalam memberikan asupan nutrisinya. Mungkin ada kendala, biasanya kalau kita pancing dengan bahasa-bahasa yang halus, ibu itu akan cerita, "Oh, bahwasanya anak saya itu sulit makan, Mbak," untuk misalnya dalam makan sayuran atau buah-buahan seperti itu. Nah, yang ditekankan dalam etika publik ini adalah bagaimana kita menyampaikan ke masyarakat tentang informasi yang seharusnya memang mereka tahu, supaya mencegah dari stunting itu, seperti itu. Dan kita perlu tahu ya bahwasanya untuk angka stunting di Indonesia itu sendiri kan sudah di angka 27,6%, dengan target bahwasanya tahun 2024 itu penurunan stunting di angka 14%. Tentunya ini bukan mudah untuk menurunkan angka stunting. Perlu kita ada upaya untuk menjalin komitmen kerjasama dengan lembaga lain dalam menurunkan angka stunting, seperti itu. Mungkin itu tanggapan dari saya. Dari teman-teman mungkin ada yang mau menambahkan atau lebih sharing lagi ya masalah stunting dan penerapan nilai-nilai aneka itu sendiri. Baik, terima kasih ya Mbak Sutia atas pemaparannya. Jadi mungkin kita lanjut dulu ya kepada pembicara yang kedua, kepada Mas Yonggi. Mungkin Mas Yonggi kami persilahkan. Terima kasih Bapak host, Bapak Ilham. Di sini saya Yonggi. Nah, dari permasalahan ini, kalau dikaitkan dengan peran seorang ASN, kemudian kita bahas nilai-nilai yang harus ditunjukkan abdi negara dalam penanganan stunting, yaitu nilai-nilai aneka. Karena adalah yang al-naif melakukan eksekusi penanganan stunting dan mengharapkan adanya penurunan angka stunting sesuai target tanpa menjadi abdi negara yang berintegritas begitu. Jadi kalau saya melihat dari sisi nasionalismenya,
pengaplikasian nilai nasionalisme dalam percepatan penurunan stunting, yaitu ya sebagai menerima amanah dalam percepatan penurunan stunting, kita harus rela berkorban dan meluangkan waktu agar masalah ini cepat terselesaikan begitu. Karena hal ini bertujuan untuk kepentingan kita bersama juga, kepentingan bangsa dan negara. Dan yang menurut saya yang kedua, melakukan program penurunan stunting secara merata ke seluruh wilayah. Meskipun ya beberapa sulit dijangkau, agar pelaksanaan program ini berjalan secara adil dan merata, tidak terfokus pada wilayah yang mudah dijangkau saja gitu, secara menyeluruh gitu seluruh Indonesia sampai ke pelosok. Yang ketiga, dibutuhkan menjalin kerjasama dan bergotong royong dengan berbagai pihak untuk memudahkan pelaksanaan program ini tadi, penurunan stunting. Dan yang terakhir, menurut saya menjalankan tugas senam ini sesuai dengan aturan itu udah pasti yang ditetapkan. Jangan sampai ada hal-hal yang menyeleweng dari ketentuan pemerintah, begitu seperti ya melanggar undang-undang, begitu menyeleweng. Begitu Bapak Ilham dan teman-teman sekalian, apabila ada tanggapan. Saya kembalikan ke Bapak host. Baik, terima kasih Mas Yonggi. Ya, penjelasan yang unik ya, singkat dan padat. Mungkin nanti kita akan berkembang lagi di diskusi. Ya, sebelumnya saya persilakan dulu kepada pembicara ketiga ya, pada Mbak Juwita Kartika Dewi. Ya, kami persilakan kepada Mbak Juwita. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Bapak Ilham. Jadi ya, ini silakan, berbicara terkait prediksi BKKBN dengan judul prediksi BKKBN 7 juta bayi berpotensi stunting pada 2024. Ini dikutip dari kompas.com. Jadi saya di sini kembali mengingatkan ya, di mana situasi sekarang ini kan berkaitan dengan pandemi COVID yang masih belum usai. Namun di sini saya tetap berharap agar potensi stunting di tahun 2024 sebesar 7 juta bayi itu nantinya tidak akan terjadi, karena semua harapan orang pun pasti seperti itu. Nggak ada yang mau berharap itu nanti akan terjadi gitu. Semua orang pasti berharap dan berdoa itu tidak terjadi. Di sini juga kita, menurut saya perlu ya bahu-membahu, terutama antara pemerintah dan masyarakat, guna program penurunan angka stunting milik BKKBN ini nantinya akan tercapai. Saya di sini juga akan berbicara hal yang bisa dilakukan dari pihak instansi BKKBN sendiri, yaitu dengan mengukur ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana tindakan yang sudah dilakukan sejauh ini, sehingga nanti dapat diketahui ada tidaknya pemborosan sumber daya atau penyalahgunaan alokasi anggaran, penyimpangan prosedur dan mekanisme yang keluar alur. Ini menyangkut efisiensi dan efektivitas ya, efisiensi dan efektivitas yang dilakukan BKKBN sendiri terhadap program penurunan stunting itu sendiri. Selanjutnya, BKKBN juga bisa memberikan inovasi terkait bagaimana cara agar angka stunting ini mengalami penurunan. Bisa saja dengan mengembangkan teknologi ataupun cara kerja para PKB. Kan kalau BKKBN ini ada yang namanya PKB Penyuluh Keluarga Berencana. Jadi supaya masyarakat, di sini saya berbicara supaya orang yang di luar BKKBN juga tahu ya PKB kan Penyuluh Keluarga Berencana. Di sini besar sekali peran PKB ya di BKKBN, apalagi penurunan angka stunting, karena melalui mereka nanti dapat menyampaikan juga ke kader-kader bahwa bagaimana sih peran orang tua dalam menanggapi stunting ini, karena kan kedepannya ini bukan permasalahan biasa ya, takutnya nanti orang tua menganggap stunting ini tuh nggak kenapa-napa, padahal kan ini berperan besar pada kemajuan negara dan bangsa kita sendiri. Itu nanti akan jadi permasalahan besar apabila tidak cepat ditangani. Terus kesimpulan saya sendiri itu dari komentar saya sebelumnya adalah memerhatikan efisiensi penggunaan sumber daya dan penggunaan alokasi yang tepat pada program penurunan angka stunting, sehingga nanti program dapat tercapai dan membuktikan bahwa program yang dilakukan telah memberikan suatu keefektifan. Selain itu juga dikembangkannya inovasi-inovasi yang membuat tercapainya program tersebut
program tersebut apabila diambil satu titik kesimpulan hal yang telah saya sebutkan sebelumnya merupakan suatu komitmen mutu. Komitmen mutu ini merupakan salah satu nilai dasar PNS ya dari Aneka, yaitu komitmen mutu. Jadi perlu komitmen mutu dari kinerja baik dari pegawai ataupun instansi itu. Itu aja sih, itu saja yang saya dapat sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Juwita ya. Penjelasannya unik sekali ya, semua teman-teman sahabat Aneka. Jadi terkait dengan stunting ini, memang apa ya? Saya mengutip perkataannya Pak Hasto waktu kemarin pidato di kegiatan launching ya di Provinsi Gorontalo beberapa bulan kemarin, sempat mengatakan bahwa agenda penanganan penurunan stunting ini memang merupakan kerja keras kita bersama ya. Jadi semenjak beliau ditunjuk sebagai ketua penanganan percepatan penurunan stunting, maka ini menjadi kerja keras kita bersama. BKKBN bagaimana bisa bergerak bersama dengan mitra kerja yang ada, baik dinas kesehatan dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau bicara tentang stunting ya teman-teman, Indonesia itu tak layak stunting sebenarnya. Kenapa? Karena melihat dengan SDA yang ada, sumber daya alam kita kaya akan sumber daya alam, ya, baik itu dalam persoalan ketahanan pangan lokal, kita kaya akan itu. Nah, persoalan stunting itu kan kita ngomong persoalan tentang asupan gizi, ya, asupan gizi si bayi. Nah, Indonesia kemarin juga waktu di kegiatan seminar 1000 profesor bicara stunting ya, dalam agenda Harganas itu sempat disampaikan oleh salah satu profesor di Gorontalo bahwa sudah banyak penelitian terkait dengan bagaimana memanfaatkan pangan lokal untuk penanganan stunting. Nah, ini yang kemudian bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya Indonesia tak layak stunting karena kita kaya akan sumber daya alam. Tinggal bagaimana SDM-nya kita bertanggung jawab, ya. Nah, di sini teman-teman tadi sahabat-sahabat Aneka sudah menyampaikan terkait dengan nilai-nilai Aneka ya, ada etika publik, ada komitmen mutu. Nah, di sini juga diperlukan salah satu nilai Aneka yang disebut dengan akuntabilitas ya. Akuntabilitas itu biasa kita kenal dengan orang kebanyakan mengenal sebagai tanggung jawab. Akan tetapi akuntabilitas itu sebenarnya berbeda dengan tanggung jawab. Akuntabilitas itu berbeda dengan responsibility. Kenapa? Kalau tanggung jawab itu istilahnya jangka pendek. Tapi kalau akuntabilitas itu jangka panjang. Jadi apa ya? Akuntabilitas itu adalah tanggung jawab yang seharusnya bisa dipertanggungjawabkan ke depan. Jadi kita sebagai instansi yang kemudian ditunjuk sebagai sebagai poros utama penggerak penurunan stunting, maka harus punya nilai tanggung jawab bahwa kita harus merasa ini tanggung jawab kita bersama loh. Sehingga prediksi 4 tahun ke depan ada 7 juta bayi yang lahir stunting, itu mudah-mudahan bahkan sampai tidak ada ya, insya Allah begitu. Walaupun memang hal yang mustahil tidak ada karena penurunan stunting itu butuh waktu yang sangat panjang. Ya, sebagai data pendukung di Provinsi Gorontalo ya, itu khususnya di Kabupaten Gorontalo. Jadi kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten yang dipilih sebagai salah satu kabupaten dari 100 kabupaten kota dalam penanganan stunting. Itu udah tahun 2015 angka stuntingnya itu mencapai 32%. Tahun 2020 kemarin itu tinggal 9%. Ya, itu disampaikan juga dalam seminar kemarin pada 1000 profesor bicara stunting. Kebetulan Pak Bupatinya mengatakan, beliau juga sebagai profesor, mengatakan bahwa berbagai upaya telah dilakukan baik dalam pengelolaan program dan bagaimana pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada. Ya, jadi mungkin itu ya sedikit tentang pembahasan topik terkait stunting ya. Ya, kita kaitkan dengan nilai-nilai Aneka. Mungkin kita masuk ke agenda diskusi ya, sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat Aneka.
kita masuk ke agenda diskusi. Ya, jadi mungkin ya, Mas Yonggi. Ya, halo Mas Yonggi. Iya, halo Mas Ilham, terima Iya. kasih. Nah, ini Iya, sedikit bercerita. Siap. Ya, ya Mas. Iya. Bercerita Mas terkaitnya statement yang Mbak Juwita tentang penyuluh KB. Kalau dari BKKBN tempat saya ditempatkan, BKKBN perwakilan Provinsi Maluku sendiri sudah melakukan beberapa upaya untuk penurunan stunting itu sendiri. Begitu. Satu, ya peningkatan kapasitas petugas lapangan atau penyuluh PKB. Jadi penyuluh itu disiapkan untuk mensosialisasikan 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan sebagai salah satu upaya menuntaskan masalah stunting itu tadi. Dan yang keduanya, bekerja sama dengan pemerintah atau kabupaten kota dalam rangka penggerakan percepatan penurunan stunting. Itu sudah jelas, Mas. Dan yang ketiga, bekerja sama dengan kemitraan dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi materi dan media KIE mengenai penanganan dan pencegahan stunting dengan sasaran pengelola ProPN, PKK, remaja putri, ibu hamil, itu udah pasti, serta ibu yang memiliki bayi umur 2 tahun. Dan yang terakhir melibatkan forum duta genre untuk melakukan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan bagi remaja di Provinsi Maluku ini sendiri dalam rangka meminimalisir terjadinya stunting itu tadi. Nah, bagaimana kalau di kantor perwakilan BKKBN teman-teman di sini? Nah, itu dari perwakilan Maluku, Mas Ilham. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Yonggi. Jadi sering pengalaman ya di wilayah di Maluku ya Mas, di perwakilannya. Iya. Mungkin saya lempar ke Mbak Sutia ya, atau Mbak Jui. Gini, salah satu nilai aneka yang mungkin penting juga kita bahas adalah terkait anti korupsi ya. Ya, jadi mungkin bagaimana nilai anti korupsi ini kemudian kita kaitkan dengan strategi penurunan stunting ya ke depan seperti apa? Ya, Mbak Juwita mungkin kami persilakan. Nilai anti korupsi. Lagi-lagi di sini saya agak sedikit mengaitkan kepada PKB, tapi ini tidak semua PKB, cuman ada kasus di mana PKB itu pada saat berada kediamannya ternyata tidak menjalankan tugasnya sebagai PKB, seperti dia tidak memberikan penyuluhan, dia tidak memberikan suatu pelayanan lah terhadap masyarakat. Karena kan di sini dia udah punya tupoksinya sendiri ya. Maka baiknya kan dia memang sudah kewajibannya dia untuk menjalankan tupoksinya itu sendiri. Jadi maksud saya yang berhubungan dengan kesadaran anti korupsi itu ya nggak cuma berbicara menyangkut materi ya, menyangkut uang, tapi dalam kesadaran mereka kalau tidak menjalankan tupoksi itu kan sama saja mereka tidak jujur, yang berujungnya nanti ada tindakan korupsi kan, bisa itu kan juga termasuk korupsi waktu ya, kayak membuang waktu. Jadi mereka nggak menjalankan tupoksinya dengan benar, mungkin mereka hanya diam di rumah bersantai, kan nggak ada yang tahu. Itu kan ada aja yang isu-isu yang kayak gitu. Maksud saya harusnya kan janganlah seperti itu, karena itu kan juga merupakan bukti kalau mereka tuh belum sadar gitu dengan nilai dari anti korupsi itu sendiri. Jadi nggak yang di sini anti korupsi di sini yang saya maksud tuh nggak menyangkut uang, tapi termasuk waktu gitu, korupsi waktu. Ya, baik, terima kasih Mbak Juwita. Ya, jadi terkait dengan nilai anti korupsi, janganlah kita korupsi waktu ya. Kita laksanakan tanggung jawab kita. Iya, mungkin Mbak Sutia ada tambahan sedikit, Mbak? Ya, saya menambahkan sedikit ya masalah
Ya, Untuk silakan. penurunan stunting, di situ kan tadi Mas Yonggi sudah menyebutkan bahwasanya BKKBN Provinsi Maluku yang sudah melaksanakan program yang penyuluhan 1000 hari pertama, kemudian bekerja sama dengan instansi lain untuk dalam rangka menurunkan stunting. Di sini saya sharing saja bahwasanya untuk di Sumatera Selatan, khususnya di daerah penempatan saya di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, itu dalam rangka penurunan stunting kita bekerja sama dengan KUA. Jadi para calon pengantin itu diberikan sebuah penyuluhan dalam rangka penurunan stunting. Nah, isinya bagaimana kiat-kiat bahwasanya apa saja sih yang perlu dipersiapkan dalam rangka membentuk sebuah rumah tangga, khususnya kan tujuan berumah tangga itu adalah memperoleh keturunan. Nah, bagaimana caranya kita, maksudnya saya calon pengantin itu bisa mencegah penurunan stunting dengan cara calon pengantin itu harus tahu apa saja yang perlu dipersiapkan oleh mereka, baik secara fisik, mental, sosial, terutama untuk fisik sendiri kaitannya dengan perempuan ya, karena perempuan itu nanti yang akan mengandung. Jadi sebelum pengantin itu melakukan sebuah akad, itu dia harus persiapkan dulu kesehatannya. Biasanya minum dengan vitamin, terus kemudian cek kesehatan agar nanti anak yang dilahirkan itu tidak stunting seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Iya, baik. Terima kasih Mbak Sutia. Ya, jadi mungkin karena kita sudah di penghujung waktu ya, saya closing statement aja ya. Jadi memang betapa pentingnya nilai-nilai aneka ya, baik itu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu sampai pada anti korupsi untuk kita tanamkan kepada PNS ya. Apalagi kita kaitkan dengan isu penurunan stunting, bagaimana isu peningkatan stunting, ada 7 juta bayi akan lahir di Indonesia pada tahun 2024 dalam kondisi stunting ya. Ini sangat penting sebenarnya ya, dan sangat diperlukan ya, implementasi nilai-nilai aneka sangat diperlukan. Oke, sahabat-sahabat aneka, jadi kesimpulannya adalah bahwa beraneka itu penting ya bagi PNS tentunya. Kemudian isu stunting sebagai prioritas utama Presiden ya juga merupakan isu yang hangat yang tentunya merupakan tanggung jawab kita bersama yang harus kita selesaikan bersama-sama ya. Mungkin demikian ya, kita tutup bincang-bincang ya diskusi kita pada momen kali ini. Sebelumnya mungkin kita tutup dengan yel-yel ya. Bisa minta sahabat-sahabat aneka untuk open mic. Boleh Mas, boleh. Oke. Boleh. Nanti kalau saya bilang salam aneka, jawabannya adalah BKKBN beraneka. Oke, bisa ya? Kalau saya bilang salam Indonesia, jawabannya adalah Indonesia tak layak stunting. Oke, siap ya semua ya sahabat-sahabat aneka, dimanapun Anda berada. Ya, kita mulai. Salam aneka, BKKBN beraneka. Salam Indonesia, Indonesia layak stunting. Tak layak. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada semua sahabat-sahabat aneka, Mas Yonggi, Mbak Jui, Mbak Sutia, ya, kepada sahabat-sahabat aneka dimanapun berada yang sedang menonton. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Kami tutup bincang-bincang pada momen kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.